Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Adila. Saya dari jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, program studi Manajemen Dakwah semester 2, ingin menyampaikan sedikit materi hadis dakwah yang berjudul Dai Menjadi Tauladan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Nadana Mardatillah MAG. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, bahkan panglima perang dan banyak lainnya. Jadi sangat pantaslah jika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umat manusia, terutama para pendai. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti manusia dengan kita, tentulah ia menjadi contoh beda kualitasnya yang mencontoh. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur, Rasulullah sebagai manusia juga tidur. Namun, tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda, karena Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum dan budaya untuk mensejahterakan adil bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Namun, dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keluhuran tata kerama sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita dengan mudah akan diterima di masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarganya juga harus menjadi contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menyayangi istrinya, begitu menghormati istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa ia lakukan sendiri, maka Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perniagaannya semenjak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jujur, bahkan beliau mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Karena kejujurannya tersebut, bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya.
dan ingin mempersuntingnya untuk menjadikan ummul mukminin, dan masih banyak bidang lainnya yang telah diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Maka sebagai pendai, tentulah Rasulullah menjadi panutan bagi kita semua. Suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari seharusnya kita mencontohkan kepada perilaku Rasulullah SAW. Semoga suri tauladan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang terpenting bagi kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berada dalam jalan iman dan Islam. Baiklah, semoga kita semua bisa menjadi seorang dai yang menjadi suri tauladan di dalam masyarakat dan dimanapun itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.